Pemirsa, kita beralih ke kantor pusat Basarnas di Kemayoran, Jakarta Pusat untuk mengikuti konferensi pers Basarnas seputar pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia KZ8501. Ya, selamat pagi rekan-rekan media. Pagi ini saya akan menyampaikan updating sampai detik saya menyampaikan updating saat ini. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa sampai dengan hari ke-7 kemarin, ya, situasi kekompakan unsur-unsur pelaksana di mission area, baik yang berasal dari kekuatan dalam negeri maupun kekuatan luar negeri, semuanya saling bahu-membahu untuk melaksanakan tugas-tugas yang kita berikan. Oleh karena itu, saya berharap semangat ini tetap terus harus kita pertahankan dengan tugas-tugas yang semakin spesifik, tetapi dinamika di lapangan sangat tinggi. Hari ini hari ke-8. Sektor pencarian untuk yang berwarna kuning yang dilakukan searching dan evacuation atau evakuasi baik oleh unsur udara maupun unsur laut, kita perluas ke arah timur. Mengapa? Karena sudah hari ke-8, maka diprediksi apabila ada objek ataupun jenazah yang terbawa arus dapat kita antisipasi. Kemudian untuk daerah prioritas yang berwarna merah masih tetap baik posisinya maupun luasannya. Sektor pencarian bawah air masih tetap baik lokasi maupun luasannya. Kemudian unsur-unsur kekuatan yang ada pada hari ini untuk pesawat udara sebanyak 20 unit, terdiri dari fixed wing 6 unit. Kita dari Indonesia menyiapkan 4, Korea 1, dan Rusia untuk di mission area 1. Helikopter ada 14 unit, baik yang ada di darat maupun yang ada di kapal. Indonesia 10, Singapura 2, Amerika 2. Kemudian kapal ada 27 unit dari berbagai instansi dalam negeri, sebanyak 16 unit, termasuk di dalamnya 2 kapal tanker. Untuk kekuatan yang dari luar negeri 11 unit, terdiri dari Singapura 4 unit, Malaysia 3 unit, Amerika 2 unit, dan Jepang 2 unit. Sedangkan rencana operasi yang dilaksanakan hari ini sejak tadi pukul 6 saya ulangi, menghasilkan, ya, saya ulangi, ya, melaksanakan tugas pencarian dan evakuasi. Terdapat penambahan beberapa unit unsur udara dan
2 KRI untuk masuk ke mission area, yaitu KRI Usman Harun dan KRI Franz Kasiepo. Kemudian tugas berikutnya adalah tetap terus melanjutkan upaya pencarian deteksi objek yang berada di bawah air, termasuk black box. Kemudian melakukan evakuasi baik korban maupun temuan-temuan bagian dari yang diduga pesawat. Kemudian hari ini kita menyiapkan dan sudah melakukan penyelaman dengan sasaran di objek yang nomor 3 yang sudah kita ketemukan kemarin. Dilakukan sementara ini adalah oleh 2 orang dari tim pelopor penyelam. Penyelaman di daerah di mana ditemukan objek-objek atau benda-benda yang diduga pesawat yang kemarin sudah saya sampaikan, dikendalikan langsung oleh yang namanya on-skin coordinator yang berada di kapal KRI Banda Aceh. Hari ini kita mendapatkan tambahan penemuan objek. Objek yang kelima, ya. Pada pukul 03 WIB tadi pagi, dimensinya adalah 9,8 kali 1,1 kali 0,4 meter. Lokasinya masih berdekatan antara objek-objek yang kemarin kita temukan dengan objek yang hari ini kita temukan. Kemudian hasil penyelaman oleh 2 orang dari tim pelopor yang berada di daerah objek yang nomor 3 adalah objek yang terbesar. Laporan yang saya terima bahwa mereka berhasil turun 2 orang. Tetapi di dasar laut jarak pandangnya 0, jadi gelap. Kemudian dasar laut wujudnya adalah lumpur. Kecepatan arus di dasar laut berdasarkan hasil penyelaman ini arusnya adalah 3 sampai 5 knot. Saat ini upaya penyelaman dengan kondisi yang seperti itu oleh on-skin coordinator dihentikan sementara. Kemudian diupayakan menurunkan ROV oleh salah satu kapal di antara tim SAR gabungan. Selain benda atau objek yang diperkirakan itu diduga itu adalah bagian pesawat yang kelima kita temukan, ditemukan 1 jenazah masih di dalam area prioritas, yang saat ini jenazah tersebut berada di kapal RSS Persistent dan akan segera dievakuasi dengan helikopter ke Pangkalan Embun setelah cuaca memungkinkan.
Jadi saya gambarkan kepada rekan-rekan media, tadi pagi cuaca sempat lebih baik dari kemarin di area pencarian, sehingga kita bisa menurunkan 2 penyelam dari tim pelopor pada pukul 08.21 menit. Tetapi saat saya bicara ini, sekarang ini di mission area hujan deras, kemudian gelombang naik, tetapi di Pangkalan Bun cuaca masih di atas batas safety, jadi kita masih bisa di Pangkalan Bun. Tetapi di area pencarian di laut, ya, di tempat di mana 9 kapal kita sudah berada di wilayah objek yang kita temukan dengan 84 penyelam itu, belum memungkinkan untuk kita lakukan penyelaman ulang. Ya. Saya sampaikan kondisi cuaca saat ini adalah seperti itu. Lebih baik dari kemarin, tetapi kita masih terkendala karena ada ini yang merah ini. Itu persis berada di tempat daerah pencarian kita. Oleh karena itu, oleh on-skin coordinator diputuskan untuk penyelaman ditunda sementara, dihentikan sementara, sambil menunggu, kemudian nanti diupayakan lagi setelah cuaca memungkinkan. 9 kapal yang sekarang berada di coba gambarnya lagi. Oke, 9 kapal yang berada di tempat lokasi di mana objek-objek ditemukan, antara lain ada 2 kapal Amerika, ya. USS Portsmouth, USS Samson. Kemudian ada 1 kapal Malaysia, KD Lekir. Ada 4 kapal Indonesia, yaitu KN Barunajaya, kemudian KRI Banda Aceh, kapal Basarnas Purworejo, dan 2 kapal Singapura, RSS Swift dan RSS Supreme. Jadi ada 9 kapal yang sekarang menunggu di daerah penyelaman. Kemudian kapal Barunajaya dan kapal Geosurvey saling bahu-membahu untuk menemukan objek-objek yang lainnya di bawah permukaan. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Kesimpulan saya, kita sudah siap melakukan tugas-tugas penyelaman dan sudah kita coba, namun demikian cuaca masih kurang bersahabat. Demikian, dan hari ini kita hasilnya adalah tadi menemukan 1 bagian yang diduga pesawat, bagian pesawat, dan 1 jenazah yang sudah saya konfirm. Demikian, terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan. 1. Oke. Sektor-sektor yang kita gambar itu, kita mempunyai aplikasi perhitungan, ya, mapping, ya. Kita punya aplikasi yang dinamakan dengan Search and Rescue Mapping, ya. Dengan evaluasi dan perhitungan Search and Rescue Mapping ini, bahkan kita bisa memperkirakan dari hari ke hari, dari jam ke jam, terhadap objek-objek yang mengapung di permukaan laut
termasuk secara detail kalau ada korban jenazah yang tidak pakai MyWes, yang pakai MyWes, kemudian objek-objek yang lain, itu dengan aplikasi ini kita bisa menghitung pada hari keberapa, jam keberapa. Oleh karena itu, kenapa area pencarian ini kemudian kita geser, makin menggeser ke timur, kita perluas ke timur, dengan harapan kita bisa mengcover apabila ada bagian dari pesawat maupun korban yang karena belum ditemukan dan karena pengaruh arus laut, itu diharapkan dengan perkiraan itu kita bisa menemukan. Yang kedua, masalah bagian-bagian pesawat yang ada di bawah itu bagaimana caranya, ya. Bagian pesawat yang di bawah itu sebenarnya yang utama kita cari untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan investigasi. Basarnas membantu, ya, membantu KNKT. Yang menjadi leading sektor dalam hal ini adalah KNKT. Kita membantu untuk mendapatkan black box maupun flight recorder. Sedangkan barangnya itu kita cari karena tugas pokok Basarnas adalah untuk mencari korban, kemudian mengevakuasi. Kita berharap pada bagian-bagian yang besar itu bisa ketemukan lebih banyak. Ya, kita berharap demikian. Ya. Jadi jelas siapa bertanggung jawab apa, melakukan apa. Ya. Oke, silakan. Ya. Dengan yang hari ini ditemukan 31 korban jenazah, ya, di mana 30 sudah berada di Surabaya, satu saat ini masih berada di atas kapal dan nanti akan diupayakan untuk dievakuasi ke Pangkalan Bun. Ada lagi? Ya. Ada satu yang mempunyai peralatan khusus yang bisa menambah kemampuan kapal ini untuk bisa searching terhadap barang atau benda yang berada di permukaan, yaitu yang diinstal di kapalnya RRS Swift yang punya Singapura. Okay. To find the black box, we assist the KNKT with our vessel and ship, but they have a system to search and to detect the black box. Okay, because the black box is not responsible for Basarnas task. It's useful for investigation in the future. Okay? And, the search area, we have the system, the application that can define significantly how the influence between the wave day per day, even hours per hours. So this rectangular, this box, yellow box, is not just making a simple box, but it's depend on evaluation. Okay? Ya, betul, kamu lebih tahu dari saya. Dan digantikan oleh dua, ya. Keluar satu, diganti 2 kapal.
Ya, yeah, that is true, but not confirmed. Okay, that is true. Sorry? The total has been confirmed is 31. The 3 body now is going to be confirmed. Okay? Understand? Yeah. Yeah. Belum bisa. Karena apa? Karena arus saya katakan antara 3 sampai 5 knot. ROV itu dia bisa bekerja optimal kalau arus itu di bawah 1 knot, kurang lebih 0,8 knot. Tapi tetap kita berupaya untuk bisa bertarung dengan arus, antara ROV dengan arus. Karena saya ingin hasilnya itu segera bisa kita pastikan. Saya mencoba menurunkan, kita mencoba menurunkan 2 penyelam ya dari tim pelopor, bisa turun sampai dengan dasar sedalam 31 meter ya, yang objek ketiga ini 30-31, tapi visibility 0, jarak pandang 0, jadi gelap di bawah. Hanya bisa tahu bahwa di bawah ini dasarnya adalah lumpur. Apanya? Saya enggak jelas. Oke. Untuk sekarang kekuatan yang ada di sekitar objek yang kita ketemukan itu batasnya adalah cuaca. Ya. Kalau cuaca baik mereka akan membaik, bukan harus baik sekali. Tapi kalau sudah membaik dan memungkinkan penyelam turun, kita turunkan kembali. Tetapi di dalam perjalanan ini ada tim Rusia yang kemarin datang. Mereka membawa penyelam juga, ya. Banyaknya adalah 17. Ya. Kemarin saya sampaikan 22, 25, 22 penyelam. Ya. Tapi di running tag ada yang nulis 52. Ya. 22. Nah, dari 22 itu yang naik ke kapal Tunda Samudra Class Onyx itu hanya bisa 17 karena kapasitas. Sehingga yang menuju ke daerah penyelaman ini adalah ada 17 penyelam dari Rusia. Membawa alat selain ROV atau robot yang bawah air, mereka juga membawa alat semacam ya, unmanned submersible ya, untuk bisa memastikan ini. Itu pun mungkin alat ini juga punya batasan, nanti kita lihat ya. Oke, terakhir saya tidak bisa ke timurnya, tapi luasannya ya, panjang kali lebar ya. Luasannya sekarang ini menjadi 20.700 ya, nautical mile square. Ya, kemarin berapa? Nggak nyatet kan? Nah, itu tanya, yang kemarin saya dari tanya ya, tanya coba. Oke. Banyak dinamika di lapangan, banyak informasi di lapangan, tetapi selalu saya akan menyampaikan informasi yang saya confirm ya. Saya minta maaf, bukan saya tidak mau pada saat-saat tertentu kemudian harus menyampaikan sesuatu pada teman-teman media. Kita membuat satu sistem supaya menjadi perfect ya. Oke, terima kasih.